Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat inspiratif, anak-anakku dan mahasiswaku yang baik hatinya. Semoga selalu sehat ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini izinkan Serdini akan memberikan materi bahasa Inggris dengan judul penggunaan do, does, and did. Kapan sih penggunaan do, does, did ini digunakan? Untuk do and does itu pada tenses simple present tense. Sedangkan did untuk tenses simple past tense. Nah, kita bahas dulu. Do ini, di sini lihat, ini ada tenses namanya simple present. Ini salah satu auxiliary dari simple present itu did. Penggunaannya digunakan pada subjek they, we, are you. Saya ulangi, subjeknya adalah they, we, are you. Kapan digunakan? Digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. Misalnya contohnya, saya belajar bersama Serdidi setiap hari. Berarti kalimat positifnya, I study English with Serdidi every day. Ya. Nah, negatifnya di sini ada penggunaan auxiliary do-nya. Berarti negatifnya adalah I don't study English with Serdidi every day. Interrogatifnya menjadi, kan nggak bisa bertanya sendiri, berarti you ya. Berarti jawabannya adalah do you study English with Serdidi every day? Ya, itu adalah salah satu contoh dari kalimat simple present tense dengan auxiliary do. Udah paham? Ulang lagi ya. Do itu adalah simple present, auxiliary dari simple present, dan salah satu dari auxiliary simple present tense. Digunakan pada subjek they, we, are you. Kita ambil contoh. Biasanya do itu digunakan untuk penggunaan kalimat negatif dan interrogatif. Kita contoh misalkan, saya belajar bahasa Inggris bersama Serdidi setiap hari. Karena simple present itu adalah habitual ya, kebiasaan. Berarti I study English with Serdidi every day. Nah, untuk penggunaan do-nya pada kalimat negatif, negatifnya menjadi I don't study English with Serdidi every day. Interrogatifnya adalah do you study English with Serdidi every day? Itu penggunaan do. Paham ya? Sudah diulang masa. Nah, sekarang auxiliary yang kedua adalah does. Does ini juga masih pada kalimat tenses simple present tense. Does, tapi subjek berbeda yaitu he, she, dan it. He, she, it. Hanya 3 ya. He, she, it. Ya, kita ambil contoh misalkan ibu membuat nasi goreng setiap pagi. Berarti my mother makes, membuat jadi make, jadi ada s-nya karena dia adalah orang ketiga tunggal. Jadi my mother makes fried rice every morning. Negatifnya my mother doesn't make, tidak ada pakai s lagi, doesn't make fried rice every morning. Interrogatifnya does-nya ke depan, my mother ganti she ya. Jadi does she make fried rice every morning? Dan jangan lupa tanda tanya. Paham? Diulang lagi ya. Does itu buat tenses simple present dan hanya 3 subjeknya yaitu he, she, it menggunakan auxiliary does. Contoh misalkan pada kalimat positif. Ibuku membuat nasi goreng setiap pagi. Berarti my mother makes fried rice every morning. Kenapa ada s mix? Make ditambah s karena my mother itu orang 3 tunggal. Maka ada tambahan s. Negatifnya my mother doesn't make. Setelah doesn't gak ada tambahan lagi. Doesn't make fried rice every morning. Interrogatifnya does ke depan, my mother ganti she. Does she make fried rice every morning? Dan jangan lupa tanda tanya. Nah,
Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan auxiliary did. Did itu digunakan pada tenses simple past tense. Saya ulang lagi, pada tenses simple past tense. Dan subjeknya semua subjek menggunakan did. Dan ingat, did ini kalau dia berfungsi sebagai auxiliary hanya pada kalimat negatif dan interrogatif. Tadi contoh misalkan, saya belajar bersama Sir Didi kemarin. Berarti I belajar bentuk kedua karena simple past tense. I studied English with Sir Didi yesterday. Negatifnya I didn't study. Jadi dari studied menjadi study. I didn't study English with Sir Didi yesterday. Interrogatifnya, did you study English with Sir Didi? Did you study English with Sir Didi yesterday? Ya, itu adalah merupakan kalimat pada simple past tense dengan menggunakan auxiliary did. Kita ulangi tadi misalkan. Did itu hanya pada kalimat simple past tense dan berlaku subjeknya semua subjek. Contoh tadi kalimat positifnya, saya belajar bersama Sir Didi kemarin. I studied, bentuk kedua, I studied English with Sir Didi yesterday. Negatifnya, I didn't study, menjadi study English with Sir Didi yesterday. Interrogatifnya, did you study English with Sir Didi yesterday? Dan lupa tanda tanya. Gampang kan? Semoga mengerti untuk penggunaan do, does, and did. Nanti akan ada latihan. Dan semoga penjelasan kali ini bisa mengerti dan bisa mendapatkan ilmu dari penjelasan ini. Terima kasih atas waktunya. Nothing is impossible in the world. Do the best, be the best, and for the best. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi. Lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan untuk yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.